Yo, apa kabar nakama semuanya? Manga One Piece chapter 1015 berjalan cukup seru. Kita melihat banyak pertumpahan darah. Kita melihat aura semangat dari para pejuang melawan para penjajah. Dan kita juga melihat konflik internal keluarga Kaido. Di sini kami ingin membicarakan mengenai apa yang akan terjadi pada Yamato selanjutnya. Jadi, selamat datang di Mega Teori Diskus OP. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Sebelumnya, Yamato adalah orang yang menjaga Momonosuke. Ia berniat untuk membantu Monkey D. Luffy yang waktu itu sedang bertarung 1 versus 1 melawan Kaido. Selagi Yamato menuju ke atap, ternyata Luffy sudah dikalahkan terlebih dahulu. Dan bahkan, sekarang Kaido ada di posisi di mana Momonosuke berada sebelumnya. Sehingga terlihat agak sia-sia mengenai Yamato yang ingin berjalan menemui Kaido. Tapi di sini kami ingin menekankan, pada One Piece chapter 1015, Eiichiro Oda menggambar antara Kaido dan Yamato dari low angle. Ya, kami tahu hal ini terjadi karena Kaido melihat Yamato dari bawah. Tapi penggambaran angle seperti ini biasanya digunakan untuk memperkuat karakter yang dilihat dari bawah. Dan kerennya bukan Kaido yang berada di atas, melainkan sosok Yamato yang berada di atas. Sehingga dari konsep low angle ini, Yamato digambarkan seolah-olah lebih unggul dari Kaido. Dan ya, konflik pertama dari Kaido dan Yamato muncul dari perkataan Kaido pada Tobiropo mengenai tolong bawakan Yamato pada hadapannya. Sehingga ini juga adalah masalah yang besar bagi Kaido. Apa yang akan terjadi? Yamato adalah karakter yang betul-betul kuat. Ia mampu mengebaskan ulti dalam sekali serangan. Ia mampu bertahan solo squad melawan Sasaki. Dan secara fakta, Yamato menjaga Momonosuke dalam kurun waktu yang cukup lama. Ini menunjukkan seberapa hebatnya wanita yang satu ini. Dan ingat, Momonosuke adalah raja utama dalam perang. Jika sang raja sudah dikalahkan, maka pertarungan pun akan selesai. Jika memang di One Piece chapter selanjutnya Yamato terlihat lebih unggul dari Kaido, atau setidaknya memberikan perlawanan yang cukup lumayan pada Kaido, kami sudah tidak heran. Karena sudah 2-3 kali Eiichiro Oda melakukan hal seperti ini. Yakni pada pertarungan pertama Akazaya melawan Kaido, awalnya momentum pertarungan dipegang oleh Akazaya. Pada pertarungan 5 Supernova versus 2 Yonko, awalnya momentum pertarungan dipegang oleh Supernova. Pada pertarungan awal 1 versus 1 antara Luffy dengan Kaido, momentum pertarungan masih bisa dikendalikan oleh Monkey D. Luffy. Tapi sejauh pertempuran berlangsung, pemenang hanyalah satu, yakni Yonko Kaido. Dan poin besarnya adalah setiap pertarungan itu berakhir, akan ada pertarungan baru yang muncul. Seperti pertarungan Akazaya versus Kaido adalah pertarungan yang seolah-olah bertahan hingga Luffy berada di atap. Pertarungan 5 Supernova versus 2 Yonko adalah pertarungan yang bertahan hingga Luffy mengerti cara menggunakan Hao Shokuhaki. Dan pertarungan Luffy versus Kaido adalah pertarungan yang bertahan hingga Yamato muncul untuk bertemu dengan Kaido. Ya, nakama pasti mengerti maksudnya. Sehingga pertanyaannya adalah, pertarungan Yamato versus Kaido ini bertahan untuk apa? Karena rasanya tidak mungkin jika pertarungan Yamato versus Kaido dimenangkan oleh Yamato. Setidaknya, pertarungan ini ada untuk kemunculan seseorang yang nantinya melanjutkan pertarungan melawan Kaido. Satu-satunya orang yang mungkin untuk bertarung melawan Kaido adalah Monkey D. Luffy. Terlepas dari Luffy yang membutuhkan berapa waktu untuk sembuh, jika memang Yamato berhasil menahan Kaido hingga kemunculan Monkey D. Luffy, ini akan menjadi sesuatu yang benar-benar gila. Yamato akan langsung berada di level kekuatan yang setara dengan wakil kapten kru topi jerami, atau bahkan ia lebih kuat dari Roronoa Zoro. Tapi hal ini bukanlah hal yang aneh, mengingat di masa lalu ia mampu bertarung seimbang dengan Portgas di S. Dan kita semua tahu, di kemudian hari S adalah pecundang.
Maksud kami, S adalah komandan kedua dari bajak laut Shirohige. Ya, S menjabat posisi yang penting di sebuah bajak laut Yonko. Dampak pertarungan. Di pertarungan yang dihadiri oleh Kaido, kita bisa melihat sesuatu yang berbau dari masa lalu. Seperti bagaimana Akazaya benar-benar teringat dengan Oden Kozuki, terutama dengan kisah Oden Nitoryu. Dalam pertarungan melawan Maki di Luffy, kita melihat Luffy yang dikelilingi dengan sosok-sosok hebat yang berasal dari masa lalu dan masa kini. Dan Luffy juga mengingat proses latihannya dengan kakek Hyogoro. Nah, kira-kira apakah hal yang akan dilihat dari pertarungan Kaido versus Yamato? Kami curiga akan sedikit flashback mengenai Yamato dan Kaido ini, yang mana sepertinya flashback itu cenderung dari sudut pandang Yamato. Sebuah flashback yang menjawab kenapa hubungan antara ayah dan anak menjadi seperti ini. Flashback yang menjawab mengapa Yamato sangat ingin membunuh ayahnya sendiri. Karena Yamato dicurigai sebagai pemakan buah setan Zoan juga. Akhirnya kita akan menyaksikan pertarungan Zoan versus Zoan. Ada orang yang mengatakan bahwa buah setan Yamato adalah White Tiger. Buah setan Yamato. Dalam arc Wano Kuni ini, kita mendapatkan plot twist yang benar-benar gila, bahwa kita sudah diberi clue mengenai buah setan Kaido, yakni berkaitan dengan ikan koi. Dan dalam pembukaan arc Wano Kuni itu, kru topi jerami mendaki air terjun menggunakan ikan koi. Meski ada beberapa orang yang kecewa dengan buah setan Kaido, yakni ikan koi, karena terkesan receh, tapi kita harus mengakuinya bahwa unsur intrinsik, unsur cerita mengenai ikan koi benar-benar relevan dengan naga milik Kaido. Sehingga sekarang, bagaimana jika buah setan Yamato juga memiliki konsep yang sama? Yakni mungkin banyak orang berpikir bahwa buah setan Yamato adalah buah setan yang sangat wah, buah setan yang berkaitan dengan naga maupun dinosaurus. Dan kebanyakan ekspektasi yang berlebihan akan dibantahkan oleh Eiichiro Oda. Sehingga di sini kami menyuguhkan teori bahwa buah setan Yamato adalah White Tiger. Poin pertama adalah sama seperti ayahnya. Dalam cerita awal Wano Kuni, kita diperlihatkan sosok hewan yang mungkin berkaitan dengan buah setan tersebut, seperti Kaido dengan ikan koi. Dan dalam cerita awal Wano Kuni, kita sempat diperlihatkan macan putih, yakni macan putih ini bertarung melawan Roronoa-Zoro. Poin yang kedua berasal dari opening anime One Piece yang terbaru. Ya, meski cerita belum sampai di tanah Onigashima, kita sudah digambarkan sosok Yamato, yang mana tentu saja wajahnya masih siluet. Tapi poin utama kami ada pada matanya, yakni matanya berwarna kuning. Dan macan putih yang bertarung melawan Kaido ini memiliki warna mata yang berwarna kuning juga. Ho! Poin ketiga, adanya unsur hewan yang saat ini ada di tubuh penggunanya. Seperti Kaido yang memiliki sisik koi berwarna merah pada tubuhnya. Dan yang mirip antara macan putih dengan Yamato adalah warna rambut serta bulunya yang sama-sama putih. Sehingga kesimpulannya, ini merupakan pertarungan ronde ketiga Kaido, yakni pertarungan ayah versus anak. Kami penasaran bagaimana Yamato bertahan melawan ayahnya. Karena dibanding dengan protagonis yang hadir, Yamato adalah sosok yang paling mengenal dengan ayahnya. Ia bahkan mengkhawatirkan mereka yang berani bertarung 1 versus 1 melawan Kaido. Ya, setidaknya Yamato sudah bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri seberapa hebat ayahnya dalam bertarung. Sudah bisa melihat seberapa tangguhnya tubuh Kaido. Yang membuat kami penasaran adalah, selain mengenai nilai positif dari Kaido, apakah Yamato mengetahui kekurangan Kaido yang mungkin berkaitan dengan kelemahan Kaido? Sehingga bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.